Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik jauhilah ketamakan. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1 dengan ayat 2. Oh Yesus Tuhan Nabi, saya tetap habio, asiro Nang pasinigan nabi sogori rohani.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah yang ke-9 dengan titah yang ke-10. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1 dengan ayat 2. Rohaku, tu Tuhan Yesus, sudah ngolukku, di Tuhan Yesus, di utaraku, do Tuhan Yesus, dan moloa, sumurutme, saya untuk dalhon, apor timio, silang di Kristus, mahura potong, saya untuk dalhon, apor timio, dan moloa, sumurutme. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Mari kita baca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Amsal pasal 22 ayat 22. Janganlah merampasi orang yang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Kita bersama-sama membacanya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 724 ayat 1 dengan ayat 2. Tuhan kahai mangoluko, barbadiai maniho, pakai manam pikikon, mamuji pasangabo, mamuji pasangabo, hangat Magulahon horomi, dohon pangalahoki, sayhong bartulomogi, sayhong bartulomogi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama HKBP Ciputat. Make not my father's house an house of merchandise. Salmonaka
HKBP Ciputat, Warta Jemaat. Warta Jemaat minggu ini dapat kita baca pada grup Lunggu masing-masing. Kita 1 dalam 2. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha kudus, maha mulia dan maha besar. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah penyembahan kami kepadamu melalui ibadah virtual. Tuhan, pada kesempatan ini kami melipat tangan memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan melihat penderitaan seluruh dunia pada saat ini, di mana kami sangat menderita karena wabah virus yang merajalela. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk para ahli kesehatan agar mereka dapat menemukan obat yang pas, obat yang tepat untuk menyembuhkan, untuk mengusir penyakit COVID tersebut. Ya Tuhan, dikarenakan wabah yang sangat merajalela ini, banyak di antara penduduk, termasuk warga jemaatmu HKBP yang menderita, yang terganggu mata pencahariannya karena penyakit tersebut. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan mengetuk hati dan pikiran para jemaat yang mampu, agar kami dapat saling menolong, agar tidak ada Tuhan yang menjadi korban kelaparan atas penderitaan yang terjadi pada saat ini di seluruh dunia. Ya Tuhan, gara-gara penyakit tersebut sudah menjadi terhambat para anak sekolah yang merantau di tempat lain, yang bersekolah di tempat jauh dari orang tuanya, tidak bisa pulang, tidak bisa bersatu dengan orang tua mereka. Tuhan, dimanapun anak-anak kami tersebut, yang sekolah, yang mahasiswa, yang bekerja, tangan kami tidak sanggup, tidak sampai untuk menyentuh mereka. Mata kami tidak sanggup, tidak sampai memandang mereka. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memelihara kehidupan anak-anak kami tersebut, agar mereka sehat di tempat perantauan mereka. Pakailah Tuhan para ibu atau bapak kos, agar menjadi orang tua bagi mereka di tempat mereka berdiam. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami ingat akan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah karena sakit, ataupun yang terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami mohon Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang kudus itu, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit tersebut. Ya Tuhan, begitu juga pemerintahan Republik Indonesia, dari yang paling bawah sampai dengan paling tinggi, berikan kemampuan Tuhan kepada mereka, agar mereka mengatasi apapun kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat ini. Tuhan, kami juga rakyat Indonesia, berikan kesabaran kepada kami, agar kami sabar menerima apa yang terjadi di dalam hidup ini, dan kami juga berjuang untuk diri kami masing-masing dan untuk keluarga kami, agar bisa terhindar dari malapetaka yang sedang musim pada saat ini, agar tidak ada satupun dari antara kami Tuhan yang menjadi korban, yang menderita gara-gara sakit penyakit tersebut. Ya Tuhan, pelayanan yang tertunda di gerejamu ini dan pelayanan-pelayanan yang lain, kiranya pada kesempatan yang berikut Tuhan, setelah sakit penyakit ini teratasi oleh pemerintahan kami, oleh kami sendiri, semua program yang sudah dicanangkan, semua program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Pada saat ini juga Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami rindu akan firman-Mu yang sebentar lagi akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, berikan kemampuan kepada para jemaat yang mendengar,
agar kami dapat mendengar dengan baik, menelaah dan melaksanakannya di dalam hidup ini. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang hendak berfirman di tengah-tengah kami. Urapi Tuhan hamba-Mu itu agar hanya berdasarkan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Tapu Bolon bisa mengajari kami, bisa menerangkan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1 dengan ayat 2. Damai sejahtera dan anugerah yang melampaui segala akal budi, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di dalam ibadah kita di minggu hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 mulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Lukas pasal 12 mulai ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'
Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, barangkali kita masih mengingat firman Tuhan yang telah kita terima pada minggu yang lalu, yaitu pada minggu tanggal 7 Juni 2020 yang silam. Di mana firman Tuhan pada minggu itu saudara-saudara mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Manusia itu adalah ciptaan yang paling agung dari segala ciptaan Tuhan. Kemuliaan dan keagungan manusia itu justru Tuhan itu menciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dalam bahasa Latin itu disebut imago Dei. Oleh karena demikian mulia dan oleh karena demikian agungnya manusia itu, saudara-saudara, Allah menyediakan dan mempersiapkan segala keperluan, mempersiapkan segala kebutuhan manusia itu sendiri. Bahkan saudara-saudara, Tuhan itu memberi mandat, Tuhan itu memberi kuasa untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Itulah firman Tuhan yang kita terima pada minggu yang lalu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika pada minggu yang lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan yang paling agung dan paling mulia. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Dan kita diciptakan setelah Dia mempersiapkan segala kebutuhan kita. Segala keperluan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, memberi atensi kepada kita. Memberi aba-aba kepada kita. Memberi alarm bagi kita untuk memperingatkan kita sebagai ciptaan Tuhan yang agung dan mulia. Jangan tamak. Jauhkanlah dirimu dari segala ketamakan. Dengan tegas saudara-saudara dan dengan vulgar firman Tuhan memperingatkan kita sebagai ciptaan Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau Tuhan itu mengatakan kepada kita, jauhi ketamakan. Pertanyaan bagi kita ialah, apa itu tamak? Sehingga Tuhan sampai memperingatkan kita supaya tidak tamak. Tamak, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani disebut pleonexia. Di dalam bahasa Latin itu disebut avarita. Di dalam bahasa Inggris disebut covetousness, greediness. Artinya ialah serakah, kikir,
dalam bahasa Batak hisap, mokus itu di dalam bahasa Batak. Sifat tamak ini saudara-saudara adalah sifat atau keinginan untuk memiliki lebih banyak. Sifat yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki oleh dia. Sifat yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang sudah dimiliki dirinya. Dan ironisnya saudara-saudara, bahwa sifat tamak ini selalu merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sifat seperti ini saudara-saudaraku dikatakan oleh Salomo seperti lintah. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 30 ayat 15 dikatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah merasa cukup. Di dalam bahasa Batak disebut saudara-saudara 2 doboru nilita, niatuson, tolu do nasi dan naso habutongan, opat do tahe nasu ulo madok sai. Sifat seperti ini yaitu sifat yang serakah, sifat yang kikir dan rakus. Itu sangat cenderung menghalalkan segala cara bagaimana agar supaya dia dapat memperoleh dan memiliki harta yang lebih banyak. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berkata bahwa seseorang yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa saudara? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dapat kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Karena memburu uang saudara-saudara, segala cara dihalalkan sampai merampas harta orang lemah, sampai menginjak-injak orang yang berkesusahan. Itu tadi dikatakan di dalam epistel yang kita baca di dalam Amsal pasal 22 ayat 22 itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama-sama dengan istrinya Isabel, di mana menggunakan kuasanya sendiri membunuh Nabot agar supaya dia dapat menguasai kebun anggur milik Nabot. Itu dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Bagi mereka saudara-saudara, harta adalah segala-galanya. Harta adalah paling utama, paling penting dan paling berharga. Dengan memiliki harta yang melimpah, dianggap hidupnya akan lebih aman, lebih dihargai dan lebih terjamin. Bahkan hartanya itu telah menjadi berhala bagi dirinya sendiri. Kolose 3 ayat 5. Ingatkah saudara sebuah cerita dalam Lukas pasal 18 mulai ayat 18 sampai 27? Di sana dikatakan ada seorang yang datang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Lalu ketika Yesus memberi jawaban supaya dia menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, dia sangat sedih.
Kenapa sedih, saudara-saudara? Karena dia adalah kaya. Dia tidak rela mengorbankan hartanya walaupun dengan jaminan harta kekayaan di sorga. Bagi dia harta dan kekayaan adalah lebih utama. Bagi dia harta adalah lebih penting daripada Yesus. Lebih penting dari hidup yang kekal. Maka di sanalah makna firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun berlimpah-limpah hartamu, hidupmu tidaklah tergantung daripada kekayaanmu. Amin, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, cuma kita simak dengan seksama peristiwa di dalam firman ini. Kenapa Yesus sampai mengingatkan berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Diceritakan, saudara, kalau kita baca dalam ayat 1, bahwa beribu-ribu orang sedang berkerumun, bahkan berdesak-desakan datang mengikut Yesus. Waktu itu belum ada social distancing, saudara-saudara. Belum ada physical distancing. Tapi waktu itu beribu-ribu orang berkerumun. Bahkan sampai berdesak-desakan mengikut Tuhan Yesus. Dengan latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, di antara kerumunan itu, dari antara orang yang berdesak-desakan itu, ada seorang yang datang kepada Yesus dengan tergesa-gesa dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia mau berbagi warisan dengan aku." Itu tadi kita baca dalam ayat 13. Sungguh luar biasa orang ini, saudara-saudara. Karena dengan cara dan usahanya tersendiri, tanpa memperdulikan kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan, dia mampu menerobos supaya dia dapat bertemu dengan Yesus. Hanya untuk menyampaikan isi hati dan keinginan yang sudah lama terpendam di lubuk hatinya, yaitu untuk berbagi harta warisan dengan saudaranya. Dia datang kepada Yesus bukan untuk memohon keampunan dosa. Dia datang kepada Yesus bukan memohon kesembuhan dan bukan memohon keselamatan. Bukan pula memohon pengajaran bagaimana supaya memperoleh kerajaan Allah. Melainkan satu permohonan dia ialah supaya Yesus turut campur tangan terhadap pembagian harta warisan dengan saudaranya. Fantastis, saudara-saudara. Yang terpenting dan yang terutama bagi dia adalah ada harta warisan duniawi. Bukan harta warisan sorgawi yang dipersiapkan oleh Yesus. Dalam patah itulah secara spontan Yesus menjawab, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara kamu?" Yesus berkata demikian karena dia tahu apa yang terkandung jauh di dalam lubuk hatinya. Yesus tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Dan memang saudara-saudara, Yesus itu adalah hakim yang tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang tersimpan jauh di dalam lubuk hati. Berkaitan dengan itulah, saudara-saudara, kemudian Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mempunyai harta yang berlimpah itu adalah baik. Mempunyai kekayaan yang banyak itu adalah good. Tetapi yang harus diwaspadai, yang harus dihindari adalah jangan tamak, jangan serakah, dan jangan rakus, supaya kamu tidak terjatuh kepada berbagai-bagai pencobaan dan kejahatan, dan juga supaya kau tidak menyimpang dari imanmu. Dalam hal inilah saudara-saudara, firman Tuhan menjadi sangat penting, memberi nasihat kepada kita agar supaya kita mampu untuk menjauhkan ketamakan itu. Apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan ialah belajarlah mencukupkan diri. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 11. Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Jangan menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan inilah saudara-saudara yang dinasihatkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak yang datang kepadanya bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat sebagai tanda pertobatan. Yohanes menjawab pertanyaan mereka. Kepada pemungut cukai, Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Kepada para serdadu dan para prajurit, Yohanes mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras, tetapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu sendiri. Itu saudara-saudara jelas dikatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu kalau ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena ibadah itu disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Dalam bahasa Batak disebut saudara-saudara, molo adong dihita si panganon dohot parabiton taha sabab pon mai. Hai pangomuan gudang do hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Itulah saudara-saudara makna yang paling hakiki dari diktum doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Berilah kami makanan yang secukupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam rangka menguatkan atensi ini, kemudian Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Diceritakan mulai ayat 16 sampai ayat 21 bahwa ada seorang yang tanahnya menghasilkan yang berlimpah-limpah. Lalu dia membangun lumbung yang baru untuk tempat daripada hasil tanahnya. Dan dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku, bersenang-senanglah, beristirahatlah, karena cukup bagimu bertahun-tahun. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi apa yang kita lihat saudara-saudara, sungguh tragis dan sungguh ironis. Kenapa? Karena perumpamaan ini diakhiri dengan kata, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan saudara-saudara dengan membangun lumbung yang besar. Dan apa yang dia katakan bagi dirinya, dan hai jiwaku, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya itu tidak berguna dan tidak bermanfaat. Sebab dia
bukan pemilik kehidupan. Hidupnya bukan miliknya, tapi hidup adalah milik Tuhan. Jika Tuhan memutuskan malam ini jiwa akan diambil, siapa yang bisa membantah? Hari-hari kita saudara-saudara sudah pasti. Jumlah bulannya pun sudah tentu. Dan batas-batas kehidupan pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ayub 14 ayat 5. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematiannya. Pengkhotbah 8 ayat 8. Dan tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk menambah hari-harinya walau satu hasta sekalipun. Nah, untuk itulah saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Matius 24 ayat 42. Bisa saja pada saat hartamu berlimpah-limpah, saudara-saudara. Bisa saja pada saat karirmu sukses. Bisa saja pada saat bisnismu lancar. Bisa saja saudara-saudara pada saat tubuhmu masih sehat dan kekar. Tapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Siapa yang bisa membantah itu, saudara-saudara? Jika Tuhan mengatakan itu kepada kita, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan itu. Karena Tuhan adalah pemegang kuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, selagi ada waktu dan kesempatan, selagi hari masih siang, sebelum malam tiba, muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang ada padamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Ingatlah bahwa kita lahir dengan telanjang dari kandungan ibu. Dan kita tidak membawa apa-apa untuk keluar. Kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita tidak dapat membawa apapun keluar. Itu tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Memang harta diperlukan saudara-saudara untuk menopang kehidupan kita. Tetapi masih ada harta yang lebih penting. Masih ada harta yang lebih primer. Yaitu harta di sorga yang tersimpan rapi. Yang tidak lapuk dimakan rayap. Dan tidak dapat dicuri oleh pencuri. Harta itu saudara-saudara adalah Yesus, sumber hidup yang kekal. Maka saudara-saudaraku, pikirkanlah juga saat ini perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang di bumi semata. Kolose 3 ayat 2. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan inilah merupakan janji kita, yaitu kita nyanyikan buku Ende nomor 255 ayat yang pertama. Basa-bata disebut holan sada donarikot, Jesus lehoni diau, manangaha penadapo daktuk pasonak konau. Nang arta nang sangap sude hamoraon dak tau mangaleon diau hasonangan. Alai mulu dapot nasa sadei tok tong lastro hakku hinorhoni. Saya ajak kita nyanyikan bersama-sama. Holan sana donarikut, Jesus lehoni dia. Manang aha penadapot daku pasonak kona. Nang arta nang
kenangan alai molo daput nasa sadai toktomlas rohatku hinor honi. Itulah nyanyian kita. Dari itulah kerinduan kita memiliki harta yang ada di sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan menyapa kita, jangan tamak. Karena walaupun hartamu berlimpah-limpah, hidupmu tidak tergantung daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai ciptaan yang paling agung dan paling mulia, yang Engkau ciptakan menurut rupa dan gambar-Mu sendiri. Engkau juga mempersiapkan dan menyediakan segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam hidup ini. Untuk itu hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak tamak, sebab hidup kami tidaklah tergantung kepada harta kekayaan yang kami miliki. Kuasailah kami dengan Rohul Kudus, supaya kami tetap waspada dan berjaga-jaga terhadap ketamakan. Dan ajarlah kami untuk mampu mencukupkan diri di dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat pertama dan ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Pasangan batu Yesus saluhut nagolukwi roh anak pangkarenaku saluhut nagikiki pasangan batu Yesus saluhut nagikiki pasangan batu Yesus saluhut nagolukwi pakeoku hatagaku manglalomonai lakaran semanjojaku pasangan batu Yesus saluhut nagiriki pasangan batu Yesus saluhut nagolukwi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nawa juga hidupku, maka milikmu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, sampai pada hari ini, oleh karena virus corona yang mengancam di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah bangsa kita masih belum dapat untuk beribadah secara bersama-sama di gereja. Tetapi sudah ada rencana dari pihak pemerintah kita, yang juga rencana dari pihak dunia, yaitu untuk melaksanakan new normal, yaitu kenormalan yang baru. Dengan new normal ini, saudara-saudara, kita kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, tetapi masing-masing kita harus punya protokol kesehatan. Apa itu, saudara-saudara? Ialah memakai masker ketika kita pergi, menjaga jarak lebih dari 2 meter, jangan lupa cuci tangan. Itu tergantung kepada kita masing-masing. Tetapi yang paling penting ialah jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Karena doalah yang terutama dan yang terpenting bagi kita orang percaya. Horas.